still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tanggapan kami tentang pertikaian pada peristiwa pemilu di Sampang. Pertikaian sendiri dalam bahasa Madura biasa disebut dengan peristiwa Caruk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arini Nur Latifah dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM akhiran 024, dan rekan-rekan saya Helmiati Nisa dengan NIM 230210102034. Saya Kiki Dinda Oktari dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM akhir 13. Saya Mutiara Nisa dengan NIM 230210102100. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan. Kami itu bertanggung jawab, termasuk biaya sekolahnya kita tanggung pribadi. Karena ada anak yatimnya 2, umur 5 tahun dan 2 tahun. Insya Allah kita akan tanggung semua biaya sekolahnya sampai kuliah dan seterusnya sampai bekerja. Termasuk nanti belanja juga saya tanggung, karena itu bagian dari kita. Mudah-mudahan kalau mampu ditempatkan di sisi surganya. Amin. Karena beliau selama saya kenal orang yang baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menanggapi peristiwa Carok yang terjadi di Sampang pada saat pilkada kemarin. Nah, saya di sini akan mengkorelasikan dengan sila pertama, yang mana sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, di mana kekerasan yang terjadi selama pilkada ini menunjukkan kurangnya sikap penghormatan terhadap nilai-nilai agama, yang mana di agama sendiri memiliki nilai-nilai yakni penghormatan terhadap sesama makhluk Tuhan dan kasih sayang, kedamaian serta pengendalian diri. Di mana tidak hanya di dalam agama Islam saja mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, tetapi di agama yang lainnya juga mengajarkan pentingnya hidup damai dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik, bukan melalui kekerasan. Nah, jika dibahas melalui agama Islam sendiri, ada ayat yang menjelaskan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang mana tolong menolonglah kamu terhadap hal kebaikan atau takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan atau dosa strip pertikaian. Nah, di sini sudah jelas bahwa agama baik Islam maupun agama lainnya sangat melarang adanya pertikaian di antara golongan masyarakat, apalagi mengenai pilkada. Nah, kemudian di sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, Carok di sini adalah suatu bentuk kekerasan fisik yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Nah, di mana peristiwa Carok di Sampang ini menunjukkan tidak adanya penghargaan atau menghargai martabat manusia yang seharusnya dilindungi dan dihormati, di mana setiap orang itu berhak untuk hidup dengan damai tanpa takut menjadi korban kekerasan. Nah, dalam Pancasila ini setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan tentunya secara manusiawi. Di mana pada peristiwa pilkada Carok ini menunjukkan bahwa adanya kegagalan di dalam memelihara atau memanfaatkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada sejak dulu. Baik, untuk kaitannya peristiwa Carok ini pada sila ketiga, yaitu
Persatuan Indonesia. Nah, di mana kekerasan yang terjadi dalam konteks pilkada ini juga jelas mengancam persatuan masyarakat, terutama khususnya di daerah Sampang yang terjadi kegiatan carut itu. Nah, carut sebagai simbol dari konflik antara individu atau kelompok berpotensi untuk memecah belah masyarakat yang seharusnya bersatu dalam kehidupan sosial yang damai. Nah, untuk menjaga persatuan, setiap perbedaan baik dalam konteks politik atau sosial seharusnya diselesaikan dengan cara yang tidak tidak merusak hubungan antar sesama. Kemudian untuk kaitannya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang bijaksana. Carut menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan bijaksana melalui dialog dalam musyawarah. Nah, sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia harus mengutamakan penyelesaian masalah politik atau sosial melalui jalur yang sah, melalui perwakilan rakyat dan dialog, bukan dengan kekerasan. Dalam sila kelima, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, carut terutama yang terjadi dalam konteks pilkada menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam cara masyarakat menyelesaikan konflik. Kekerasan semacam ini lebih mengarah pada pemaksaan kehendak yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, baik yang terlibat langsung maupun masyarakat luas. Untuk mencapai keadilan sosial, perbedaan harus diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum, bukan dengan cara kekerasan yang merugikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tanggapan kelompok kami. Baik, untuk peristiwa pilkada carut di Sampang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kedamaian, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan tidak diterapkan dengan baik dalam penyelesaian konflik. Untuk menghindari kekerasan semacam ini sangat penting untuk memperkuat pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, memperkuat pemahaman demokrasi yang benar, serta meningkatkan kesadaran hukum dan pengendalian diri dalam masyarakat. Penyelesaian konflik politik harus selalu dilakukan melalui jalur yang damai dan sah, tanpa melibatkan kekerasan apapun. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai tanggapan. Baik, sekian tanggapan dari kami mengenai peristiwa yang telah dipaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.